yang biasa banyak julukannya, manusia kopi, manusia sampah, sahur sepuh juga ya? Sahur sepuh juga, waktu betul. Itu jadi apa? Brahma atau mantili? Mantili. Bukan Randili. Tapi itu jadi mantilinya bukan? Bukan, kalau itu jadi apa ya? Dari kampung untuk kampung. Halo, selamat siang Cak Novian. Selamat siang Cak Widi. Oke, Cak Novian ini namanya Novian Dharma Putra. Betul. Oh, sekarang sibuk apa nih, Mas? Alhamdulillah saat ini lagi mengembangkan usaha di bidang kopi. Kopi? Nggak jauh-jauh dari kopi. Oh, tidak jauh-jauh dari kopi. Hanya Betul. seringkali konsepnya sering berubah ya. Maksudnya selalu masuk di momen-momen yang apa ya? Yang berbau-bau edukasi terus kayak gitu ya. Betul, karena kalau kita tidak mengikuti pekannya zaman gitu kan, akan tertinggal gitu kan. Oke, nah sekarang yang terbaru yang saya lihat itu adalah Pasar Jadul Harmoni. Ya, Pasar Gimana sih Jadul ceritanya? Harmoni. Kok saya lihat ada unyil. Betul, jadi memang kita mengadakan sebuah konsep pemasaran UMKM, produk UMKM dari beberapa komunitas yang awalnya tidak kenal, jadi di situ jadi kenal. Nah, kita mengusung konsep bahwa kita hidupkan tempo masa lalu. Oke. Karena anak-anak zaman sekarang tahu sendiri kan, kadang banyak lupa dengan konsep seperti dulu seperti apa sih. Nah, kita munculkan lagi di momen-momen itu agar orang-orang tua mereka juga bisa, oh ya, dulu loh ada ini seperti yang diselenggarakan seperti ini. Dulu ada film unyil, ada bajak laut, terus ada baju-baju komprang gitu. Nah, itu yang kita kenalkan. Sahur sepuh juga ya? Sahur sepuh juga, waktu betul. Itu jadi apa? Brahma atau mantili? Mantili. Bukan Randili. Tapi itu jadi mantilinya bukan? Bukan. Kalau jadi itu jadi apa ya? Jadi yang gendut itu apa? Oh, si ini. Bukan siapa Bagong. Yang temennya sembara itulah. Iya, betul. Basir. Jadi Oke. Basir. Betul. Jadi Basir kemarin. Betul, ya. seperti Oke. itu. Nah, dalam konteks kostum kemudian dihubungkan dengan kopi atau kuliner, itu gimana itu konsepnya? Nah, jadi kita lebih mengembangkan menjual konsepnya daripada UMKM-nya. Jadi UMKM itu bagian dari pendukung, pensupport untuk kegiatan kita. Jadi gerakan intinya adalah bagaimana kita mengingatkan kembali masa tempo dulu. Nah, ketika kita ingat dengan masa tempo dulu, orang-orang hadir mengenang masa lalu. Nah, tentunya ketika orang mengenang masa lalu butuh minum, butuh makan, butuh apa. Nah, itu kita gabungkan dengan UMKM yang ada. Nah, hubungannya kan itu kan kalau ngomongin modal ya. Modal itu sewa atau gimana tuh ya? Nah, makanya kita dari Gubernur Jadul ini mengangkat bahwa sesuatu itu dimulai dari apa yang kita bisa, dimulai dari apa yang kita punya. Nah, konsep ini yang kita gunakan. Jadi kita tidak muluk-muluk kalau pengen dandan kerasakti, pengen dandan anoman harus nyewa baju enggak. Kita nggak perlu pakai itu. Kita hanya menggunakan alat yang seadanya, yang kita mampu. Oke, keren itu. Dan cukup ini ya, apakah membantu meningkatkan omset dengan konsep-konsep? Betul. Ini ya, keduluan ya. Tempo dulu. Ini yang kekinian, berduluan gitu. Tempo dulu gitu. Itu apakah mampu mengangkat omset dari teman-teman juga? Yang pasti iya. Yang pasti iya. Tapi bagaimana kembali lagi bahwa semua itu butuh konsistensi. Jadi mulai pergerakan kita jualan, kita melakukan ide-ide gagasan bahwa kita harus tampil all out di sana. Ini yang harus teman-teman pegang di sana bahwa kita harus komitmen. Karena ketika kita sudah tidak komitmen ya sudah itu tidak akan bertahan lama. Sama dengan pasar-pasar yang lain akhirnya gitu kan. Iya betul. Dan itu sudah berapa bulan jalan? Alhamdulillah ini sudah jalan masuk ke bulan keempat. Oh, bulan keempat. Yes. Dan rutin tiap pekannya itu selalu berubah tema. Berubah tema. Nah, kalau yang minggu ini nih kembali ke dangdut 80-an. Oh, apa itu yang ada lagunya itu? Ya, Evi Sukaisi. Ya, seperti itu. Kita mengembalikan, coba mengingatkan bahwa ada di situ ada Vita Mala, Meggy Z, Roma Irama dan lain sebagainya. Jadi kita mengingatkan untuk kembali. Jadi ide-idenya ini kalau dilihat itu kan tidak pernah habis nih. Yes. Itu gimana untuk mencari idenya, mengelaborasikan ide-ide dari beragam teman-teman ini gimana? Jadi awalnya kita lihat dulu nih, setiap bulan ada apa sih di bulan Desember ini, ada peringatan apa saja. Misalnya nanti ada peringatan Hari Jadi Banyuwangi. Nah, kita sesuaikan dengan apa yang bisa kita kembangkan di konsep itu. Toko-toko Banyuwangi juga? Nah, itu seperti mungkin nanti
tanggal 17 kita akan konsep seperti itu. Oke. Nah, itu yang terlibat talent-talent ini apakah penjual semua atau ada yang datang kemudian dia mengundang talent sendiri atau penjualnya? Awalnya hanya penjual. Penjual yang menjadi Yang talent. menjadi talent di Oke. situ. Penjual yang menjadi talent. Nah, sambil jalan ternyata ada supporting dari pengunjung. Oh. Entah pengunjung, Mas aku pakai baju ini boleh dan hadir di sana. Oh silahkan. Nah seperti kemarin ya ada salah satu teman dari Singonjuru, Cak Mamat ya. Iya. Nah itu pas hari wayang wayang kita memperingati hari wayang dengan tema wayang. Nah beliau datang. Nah ini akhirnya terjadi kolaborasi di sini. Oke. Nah, itu yang kita harapkan dari. Ya, keren. Dan Jadul. itu berbayar nggak talent-talent dari luar? Enggak. Oh enggak ya? Enggak. Tapi beli juga tau, beli kopi Ya, gitu kan ya? Ya pasti. Oke. Nah ini kalau bahwa konsep yang kita bangun itu akan membantu omset. Nah dalam setiap pekannya itu ada berapa persen misalnya peningkatan dari pengunjung dan juga omset pendapatan. Betul. Mengingat sekarang kan musim hujan. Betul. Gimana Nah, tuh? melihat itu kita juga pastikan juga biasanya kalau di rame-ramenya itu di awal bulan Mas, karena emang mungkin Oh, awal bulan gajian gitu kan. Nah itu rame banget itu dimulai hari Jumat, Sabtu. Nah di hari Minggu memang di hari Minggu ini agak low, cuman ramenya di sore hari karena emang orang mungkin sudah capek habis aktivitas Minggu liburan gitu kan. Jadi makanya di hari Minggu kita support untuk bagaimana biar hidup di Kuliner Jadul ini. Nah, itu kalau tadi konsep yang membackup kuliner yang dibuat oleh teman-teman. Apa sih nama kelompoknya? Kemudian selain nama kelompoknya ini, kemudian apa saja jajanan yang dijual gitu? Nah, di sana ada 10 tenan, Mas. 10 tenan. Yang pertama di satu saya sendiri di kopi, Mobile Cafe itu. Yang kedua ada bar rempah. Di rempah-rempah yang kita jual, ya minuman rempah, makan rempah. Terus ada makanan tradisional seperti kocor, lanon, lopes. Terus yang ada kue lumpur, terus ada sate palapa, terus ada lontong sayur, ada es pudeng jadul. Pernah dengar es pudeng jadul nggak? Belum pernah. Nah, dulu kalau Makanya mampir-mampir ke mantenan zaman dulu, itu ada kan biasanya, kalau sekarang nih prasmanan. Kalau dulu kan habis makan dikasih semacam es, ada agar-agarnya, ada kolang kaling. Nah itu es podeng jadul. Terus ada pempek Palembang, ada mie, dan juga ada bubur kacang hijau. Nah memang konsep makanannya juga kita menyesuaikan dengan tema jadul. Makanya orang-orang masuk di sana kita tidak sembarangan masukkan karena biar tidak rancu dengan konsepnya. Betul. Kita harus menyesuaikan dengan konsepnya. Karena kalau mengikuti tren gitu Yes, kan, betul. pasar banyak tidak betul, bertahan lama gitu betul, kan ya. betul. Oke, ada berapa stand yang dibangun oleh teman-teman ini? Ada 10 sementara ini, Mas. 10 stand. Iya. Dan semuanya memiliki tema tersendiri. Yes, makanan sendiri-sendiri. Oh. Jadi kita tidak ada yang sama. Oke, Semua oke. beda, tapi tetap konsepnya adalah jadul. Oke. Itu bisa dipesan online nggak? Apakah harus? Bisa. Kita ada online kontak juga? online-nya siap per Oke. ini. Lewat apa ya kalau misalnya? Ada WA, bisa. Penasaran. Biasanya lewat apa itu kalau misalnya ini? Kalau online bisa, kita ada beberapa Atau langsung ke ojek lapaknya? online ya. Iya, langsung ke lapak. Langsung ke lapak bisa, kalau lewat ojek online bisa juga. Kita ada nomor yang memang bisa dihubungin untuk pemesanan. Oke, bisa coba deh. Nah, biasanya hari apa sih untuk bisa menikmati suasana pasar Jadul Harmoni? Nah, untuk pasar Jadul Harmoni itu biasanya di setiap hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Berarti nanti malam Yes, betul. mau. Monggo silakan mampir. Saksikan. Oke. Nah, ya, itu adalah salah satu yang menarik yang kita pantau nih ya dari beberapa media sosialnya teman-teman, apalagi yang terlibat langsung gitu kan. Nah, apakah ketika masuk ke sana teman-teman juga dibebani dengan biaya apa ini itu, dan bagaimana caranya kalau misalnya ada kawan-kawan yang bergerak di kuliner yang sama mau gabung gitu, itu seperti apa? Sementara ini kami memang membatasi. Bukan karena apa ya, karena memang kita harus memperkuat konsep dulu, Mas. Betul. Jadi kalau sudah embrionya sudah timbul di sana gitu kan, jadi lebih mudah kontrol masuk. Oh ini boleh. Nah yang akan waktu dekat ini mungkin insya Allah nanti, Mas. Oke, jadi kalau Kaget ya. kalau buka lapak nggak bisa ini sekarang ya. Oke, nah itu dia. Nah sebelumnya kalau kita melihat track record dari Cak Novian sendiri nih,
bahwa sebelum masuk di season terakhir ini kan season terakhir aktivitasnya yang sampai saat ini masih tetap konsisten dilakonin, dan dulunya kan selalu berkutat dengan sampah. Apakah konsep ini ada kaitannya juga dengan konsep yang sebelumnya dilakoni, yaitu berkaitan dengan sampah? Yes. Kan dikenal dengan manusia sampah ya. Betul, jadi tetap kita tidak lepas meskipun jarang terekspos sampahnya, padahal tetap di belakang kita wajib yang namanya mengelola sampah. Dan saat ini di Kuliner Jadul pun juga kita terapkan bagaimana meminimalisir plastik. Dengan cara ya sudah, pedagangnya ayo diedukasi, ayo bisa dipakai besek misal, harus pakai besek. Kalau nggak bisa ya sudah, mentok-mentok kalau memang tidak bisa ya sudah, mau diapakan lagi kalau tidak bisa gitu kan. Tapi ada sebuah tanggung jawab. Ketika kamu menghasilkan sampah, apa tanggung jawabmu? Nah, misal di salah satu kedai kopi yang di Kuliner Jadul itu menerapkan bahwa ngopi bayar sampah. Oh, masih berlaku ini? Nah, ya, itu masih tetap berlaku sampai sekarang. Caranya gimana sih? Nah, jadi teman-teman kalau pengen ngopi nggak punya duit, gampang, nggak usah susah-susah, tinggal nyari sampah sebanyak kurang lebih 1/4 kilo atau 0,25 kilogram atau sebanyak tas kresek merah ya. Kalau plastik itu kurang lebih seperti itu, tinggal tukarkan aja. Itu sampah apa aja? Sampah plastik sama sampah kertas. Anorganik lah, lebih banyak ke anorganik. Nggak usah bawa yang botol ya. Kalau yang botol 3 botol sudah. Nah, itu sudah sebagai cukup. sebagai bentuk pertanggungjawaban kita sebenarnya, sebagai kita penghasil sampah. Ya kan? Kita tidak mau kita penghasil sampah pasti. Apalagi sekarang, kondisi sekarang gitu kan. Sampah di Banjar lagi krisis gitu. Krisis sampah. Dan itu penerapan bahwa ngopi apakah hanya di kopi saja? Bagaimana bertukar dengan sampah? Nah, ini masih in progress, Mas. Jadi sementara ini pedagang-pedagang yang 10 lapak itu kita ajak untuk ayo pisahkan sampah, pilah sampah. Di teman-teman yang sudah mulai, ada beberapa yang bandel, ada yang beberapa yang sudah mulai mengikuti, Mas. Intinya ada kampanye ya. Nah, di situ ada kampanye itu ya. Betul. Termasuk kemarin yang tema kita bajak laut, masih ingat yang beberapa minggu yang lalu. Nah, kita disupport dari kapal Arka Kinari, teman-teman dari Malang yang bawa kapal pinisi ke BUM. Nah, kita salah satu bajak laut dan harta karun kita adalah sampah. Nah, itu yang kita jadikan embrio bahwa Kuliner Jadul juga peduli sampah. Oke, jadi kan salah satu yang menjadi penyebab banyaknya sampah yang urakan gitu kan, betul. Adalah kita hanya menjual isi tapi tidak peduli dengan pembungkusnya gitu kan. Betul. Di Jadul Harmoni ini seimbang gitu kan ya, tidak hanya jualan tapi bagaimana juga memperhatikan terkait dengan lingkungan. Betul. Harganya apakah sebanding dengan harga sampah yang akan dibawa? Nah, kalau di tempat kami sendiri, di tempat kopi itu memang kalau secara harga itu tidak sebanding, Mas, dengan harga kopi. Tidak sebanding? Yes. Kalau dihitung matematika kita rugi. Oke, secara matematika itu, tapi secara efek sosial itu akan lebih tinggi. Artinya apa? Jadi ketika kita ngopi bayar sampah, ini rugi secara Secara finansial akan rugi. Tapi kita secara sosial akan, wah ini luar biasa konsep yang harapan kami dengan adanya itu. Lapak-lapak yang lain di luar sana bisa mengikuti. Oh, ternyata sampah itu bisa kok dikelola. Betul. Nah, kalau dihitung rugi ya tadi rugi. Tapi kita tidak selalu, orang bisnis tidak berpikir bahwa ini rugi. Ruginya hanya di soal matematika saja. Ya, betul. Kita ada jual produk lain itu, dalam artian produk yang bisa mensupport kegiatan ngopi bayar sampah ini. Misalnya kayak nih ada kopi papring, ya kita jual, keuntungannya berapa persen untuk mensupport kegiatan. Nah, yang jadi permasalahan kan kita bisa hitung berapa banyak orang sih yang ngopi bayar sampah. Dan itu sudah dilakukan oleh teman-teman yang di sana. Betul. Bahwa kalau misalnya perusahaan besar itu ada CSR. Seperti itu, betul. Tapi teman-teman tidak menunggu CSR tahunan, tapi langsung action di sana gitu. Kanan. Mingguan itu langsung ya. Langsung di action di sana. Karena sekarang kan lagi marak nih, lagi banjir salah satu ini kan itu salah satu karena kita mungkin yang buang sampah sembarangan, jadi besok nggak boleh buang sampah sembarangan. Dosa. Ya ini kalau 1 kilo dapat berapa gelas? 1 kilo berarti 4, kurang lebih 4 gelas. 4 gelas. 4
Ini cukup ya, 2, 3 cukup ya. Jadi besok mulung dulu baru ke sana ngopi gitu. Nah setelah itu kemudian kalau Cak Novian sendiri kalau misalnya ada yang menukar sampah dengan kopi itu kan diterima nih. Yes, betul. Kemudian setelah itu oleh Cak Novian sendiri akan dikelola atau dilempar ke laut. Nah, kalau saya sendiri Karena itu kan dekat dengan laut. saya kelola dengan menjual ke bank sampah Ke bank sampah. ya, atau Oke. rekanan-rekanan yang punya rongsokan. Tapi kebanyakan sih ke orang rongsokan langsung. Jadi orang rongsokan kita datangkan ke rumah, ini sampahnya sudah bayar selesai. Oke, jadi jangan khawatir bahwa sampah yang kita bawa itu akan dikelola. Karena Tidak dibawa lagi ke laut. kebetulan kan di tepi laut ya. Ya, di tepi, bukan tepi pantai, Pak. Jadi, Tinggal buang. Cara ke bawah kemarin ini. Terus kalau cara ke ditumbuk di pinggir laut. Mana sampah? Ngambang gitu. Oke, nah itu kaitannya bahwa tentang pertukaran sampah dengan kopi. Kenapa harus kopi yang menjadi lawan barter, Nah, bukan jajanan lain? kembali lagi yang saya bilang di awal adalah dimulai dari apa yang kita bisa dan dimulai dari apa yang kita punya. Ya kita punyanya kopi, bisanya tutulan kopi, ya sudah itu yang kita berikan sebagai apresiasi. Seperti itu, Cak. Fokusnya sebenarnya ke kopi atau ke ada kuliner lain? Jadi kalau saya sih kalau kuliner masih belum. Tapi kalau istri ya, kalau istri kuliner. Tapi kalau saya fokusnya ke kopi gitu kan. Apa Karena aja istri yang kalau istri kue-kue basah lah, Oh, kue yang basah-basah lah. bisa ditukar. Yang basah-basah Jadi nggak lah. bisa ditukar ya. Jangan berharap yang basah. Oke. Oke. Oh, jadi selain kopi, cuma branding kopi ini kan lebih kuat ya, Yes. lebih gampang juga dan saat ini lagi in gitu kan, sehingga persoalan di masyarakat juga ditanggepin nih sebenarnya, diwadahin gitu kan, Betul. bahwa kopi mungkin in, harganya up. Tetapi bukan berarti sampah tidak bisa masuk gitu kan. Nah sebenarnya apa sih yang melatar belakangi Cak Novian sendiri untuk tertarik dengan kopi? Padahal kalau dilihat sebelumnya Cak Novian kan ada di BUMN tuh. Ya. Itu gimana ceritanya? Ketertarikan saya dengan kopi karena emang suka ngopi, suka kumpul-kumpulan. Oh. Karena kumpul-kumpul, nilai karena kopi ini ngumpul-ngumpul kira enak gitu kan. Oh. Jadi mencoba dari kopi dan juga kebetulan Banyuwangi ini salah satu penghasil komunitas kopi terbesar di Jawa gitu kan. Namanya komunitasnya sudah ada, kelompok komunitasnya juga sudah ada, kenapa itu yang tidak dikembangin? Petani kopi juga? Bukan, Pak. Oh, bukan. Pak. Oke, karena Cak Novian kalau kita ngomongin finansial, Yes. ngomongin nominal gitu kan. Kalau kopi kan tidak apalagi ngawali gitu kan. Belum tentu nih dalam 1 bulan, 2 bulan sesuai dengan penghasilan Cak Novian yang 15 hari udah tinggi gitu kan. Itu Betul, gimana, betul. apa sih yang melatar belakangi? Nah, jadi ya memang kalau sebenarnya sampai sekarang saya masih di BUMN, Mas. Oke. Sampai sekarang gitu. Kalau dulu kan BUMN? Badan Usaha Milik Negara itu kan. Oh, Dulu oke. Badan Usaha Milik Negara. Sekarang BUMN, Mas, Badan Usaha Milik Novian. Oh. Sama-sama milik BUMN gitu. Siap. Jadi kita awali dengan kopi karena itu tadi dimulai dari apa yang kita bisa, dimulai dari yang kita punyanya ilmunya itu, bisanya yang nyorot kopi, ya sudah kita lakukan itu dan alhamdulillah sampai saat ini semakin berprogres naik. Tahun berapa itu? Kita mulai kopi itu di 2000. Kalau suka kopinya sih dari SMA suka kopi, cuman baru kenal benar-benar kopi itu di tahun 2014. Kita coba belajar kopi dikit-dikit dengan teman-teman komunitas. Kebetulan saya waktu kerja di BUMN yang beneran gitu kan. Kita ketemu dengan komunitas-komunitas kopi. Waktu kita belajar di Bandung, ke Garut, ketemu dengan beberapa teman-teman komunitas kopi. Jadi kita belajar mulai dari situ, wah ternyata asik ya belajar kopi itu nggak hanya sekedar kopi dicerot selesai. Ternyata banyak proses yang dilakukan. Nah, makanya mengapa ya Novian sendiri tertarik dengan kopi ya melihat dari sebuah proses itu. Nah sekarang Novian juga berproses itu dan bagaimana memulai dari from zero to hero. Nah, bagaimana kita mulai dari nol untuk memperjuangkan sehingga kita menghasilkan sesuatu yang bisa bermanfaat bukan untuk diri sendiri tapi kita semua. Oke, dan sekarang sudah punya ini ya, punya label sendiri ya, Yes. Mocha Mobile Cafe Banyuwangi. Dan insya Allah Dan mudah-mudahan itu memang dari nol. Yes, betul. Dari benar-benar kita ya namanya orang desain dari perusahaan kan tidak dapat pesangon loh, kecuali Bukan kita dari PHK. Bukan. Bukan apa itu. Nah, jadi kita ya itu sudah mengawali benar-benar dari nol
Dan alhamdulillah ketika kita mengambil dari nol, omset saya per hari bisa sampai 2M, Mas. Buset, apa itu ya? Ini bahaya. Istilah-istilah ini perlu Jadi 2M itu artinya adalah makasih, Mas. Makasih, Mas. Ya, biasanya kan kita penjual yang mengucapkan makasih, Mas. Tapi bagaimana customer yang bisa mengucapkan makasih, Mas? Karena menurut saya ketika customer itu bisa mengucapkan makasih, Mas, itu artinya secara produk, secara pelayanan itu bisa diterima oleh beliaunya, oleh customer gitu kan. Nah, alhamdulillah dari peringkat-peringkat itu dapat beberapa bulan saya pindah lokasi karena sistemnya mobile kan, nggak bisa saya pindah di 0 km, itu 0 km Banyuwangi, dan saya di sana omsetnya luar biasa, Mas. 1T, Mas. Apa itu? Thanks, bro. Karena segmentasi pasar di sana itu kebanyakan orang lalu lalang orang bule waktu itu sebelum ada COVID itu kan, bule banyak. Nah, jadi bule itu melihat apa ya, kok asik orang berproses itu, dikirain jamu, Mas, malah awalnya. Ternyata kopi. Masih belum umum, tau? Masih belum umum dengan kopi seperti itu kan. Jadinya beberapa bule dari Jepang, Singapura, Malaysia, bahkan Belanda melihat proses. Ternyata dia asik di situ. Kembali lagi dia selalu mengucapkan thanks, bro. Oke, untuk sampai di proses ini, di fase ini, tentu akan ada lika-liku, gitu kan ya. Betul. Tidak selancar yang kita bayangkan, yang kita lihat sekarang. Nah, biasanya di hal apa itu yang menghambat atau membuat kita down atau? Kalau yang membuat kita down itu kadang ya apa ya, kayak cuaca hujan, terus apa lagi ya? Persaingan gimana persaingan? Persaingan juga gitu kan. Tapi bagi saya selama saya belajar bahwa ini jualan dia harus seperti ini. Kalau wirausaha itu kan, wira itu artinya seorang pemberani. Wira ya? Ya, wira itu seorang pemberani gitu kan. Seorang pemberani sudah dikaitkan dengan masalah, hujan, gak bisa jualan. Jadi tidak boleh ngeluh. Yes, karena apa? Tuhan itu tergantung dari prasangka hambanya gitu kan. Kita berprasangka bahwa hutan gak dapat rezeki apa. Tapi ketika kita hujan, ya Allah hutan, berkahna hutan ini. Jadi berkah sesuatu dan dijadikan sesuatu yang luar biasa bagi kita, ya sudah. Dampaknya adalah luar biasa. Dan mengapa saya bertahan sampai 4 tahun jalan, 5 tahun jalan ini? Karena itu tadi, bahwa saya tidak mau berprasangka apapun. Saya berprasangka baik saja, tetap jalan, tetap fokus, apa yang saya jalankan sudah. Tidak mau mikir omongan orang, tidak mau mikir cuaca, tidak mikir apa, semua itu sudah ditakdirkan bahwa lu harus seperti ini. Ya sudah, kita jalanin. Bagaimana? Nah kaitannya dengan masih di dunia kopi nih. Sebenarnya apa sih yang diambil dari kegiatan kopi gitu kan ya? Selain dari perjalanan jual belinya, transaksinya, kemudian apakah melihat juga sudut-sudut dari perjuangan petaninya kah, atau bagaimana bahwa kopi semua ruang komponen di kopi bermanfaat kok itu gimana itu? Betul. Jadi dipertahankan gitu. Melihat dari komunitas kopi di Banyuwangi sendiri gitu kan, banyak banget, termasuk yang terbesar di Jawa gitu kan. Nah, melihat dari petani, melihat dari roastery sampai barista itu kan sudah punya pengaruh sendiri-sendiri, Mas. Kayak petani ini bagaimana menghasilkan kopi yang terbaik untuk Banyuwangi, si roastery bagaimana menciptakan kopi ini bisa rasanya, aromanya enak, dan si barista bisa menyajikan kopi dengan begitu enak rasanya gitu kan. Ini sudah punya peran masing-masing. Nah, harapan kami ya peran masing-masing ini ya yang bisa mengangkat bahwa ini loh kopi Banyuwangi. Seperti itu. Ini jual kopi Banyuwangi juga? Yes, dulunya awalnya kopi Nusantara gitu kan. Kopi banyak dari beberapa daerah. Cuman berjalannya waktu melihat bahwa kopi Banyuwangi ternyata lebih asik, lebih hebat. Sebenarnya lebih hebat kan. Tinggal bagaimana kita percaya diri dengan apa yang kita hasilkan. Emang masih belum percaya diri ya? Nah, itu saya masih belum terbukti bahwa di Banyuwangi masih belum ada sebuah semacam legalitas atau apa yang menyatakan bahwa kopi Banyuwangi. Yes. Jadi kayak di kopi Gayo, semacam brand kopi Gayo gede sekarang kopi Bayo, mulai dari izin-izinnya apa semacam legalitasnya apa semacam-macamnya dan lain sebagainya. Teman-teman Kopi Toraja ini memperjuangkan bagaimana? Nah, alhamdulillah ini di tahun 2021 mulai 2021 2022 teman-teman petani kopi, terus teman-teman dari roastery dan barista coba
menghilangkan egonya masing-masing untuk bersatu, bagaimana membuat kopi Banyuwangi menjadi kopi yang dikenal banyak orang. Oke, selain keuangan nih, ada dampak misalnya tentang hubungan sosial antara kopi dengan hubungan antar manusia dibandingkan dengan ketika Cak Novian bekerja di BUMN asli gitu, itu apa itu? Ya, hubungan sosial yang jelas di sini kekuatan saya adalah the power of silaturahim. Dengan kopi, dengan secangkir kopi kita bisa bertemu dengan banyak orang, Mas. Saya selama di pertambangan di salah satu perusahaan BUMN tidak pernah ketemu dengan pejabat-pejabat luar biasa. Tapi dengan kopi, secangkir kopi saya bisa ketemu dengan bupati, sampai dengan wakil presiden, orang DPR, artis dan sebagainya macamnya gitu kan. Nah, ini membuktikan bahwa sesuatu itu tidak bisa diukur dengan nilai uang. Ternyata kekuatan kopi pun yang elek, hitam gitu kan, pahit, itu bisa membawa dampak sosial yang luar biasa. Makanya konsep yang kami kembangkan adalah bagaimana menyeimbangkan antara lingkungan, ekonomi, dan sosial. Nah, ini yang kita kembangkan. Oke. Ini di sini ada barista sih sebenarnya. Yes. Kurang kualitas baristanya. Nanti bisa belajar ya, bahwa sama-sama belajar di transaksional, tapi bagaimana hubungan sosial. Yes. Dan apa ya banyak lah ya, kita ketemu banyak orang gitu kan. Oke. Nah, itu yang kopi sama BUMN kita sudah bisa membedakan nih, bahwa BUMN ya udah dari kantor rumah yang ketemu itu aja gitu kan. Ketemu itu aja gitu. Itu. Nah, mimpi ke depan terkait dengan apakah melalui kopi, apakah dengan melalui sampah, apakah melalui pasar jadul harmoni, punya mimpi apa terbesarnya untuk Banyuwangi secara umum dan khusus di kopi yang sekarang digeluti? Oke, jadi sesuai dengan nama kita adalah PT Moka Jaya Tbk di bawah naungan BUMN. BUMN. Yes. Novian terakhir ya, bukan negara. Oke, kalau PT secara bahasa kan perusahaan terbuka, perseroan terbuka gitu. Ini tertutup ya? Bukan. Kalau di sini adalah perusahaan tercinta. Oh, tercinta. Bagaimana kita mengawali sesuatu dengan cinta? Okay. Kata pepatah bilang, kalau sudah namanya cinta gitu, sama istri kucing jadi rasa coklat. Oh, iya. Sudah namanya cinta ya, mengenal dengan Moka adalah mobile cafe. Jaya artinya ketika kita ada Moka, saya tidak mau jaya sendiri. Bagaimana kita bisa jaya bareng-bareng, Pak? Moka itu apa artinya? Mobile cafe. Oke, dengan adanya mobile cafe, mulai dari pembeli, terus penjual, yang menyajikan, yang mempromosikan, semua di sini ikut berjaya. Itu harapan kami. Ada doa di nama situ. Nah, TBK, kalau perusahaan ada titik TBK gitu kan. Terbuka artinya kalau dalam perusahaan secara bahasa Indonesia. Tapi kalau di Moka itu TBK adalah tempat berkaryanya kopi. Karena kopi. Semuanya dengan cinta dan dimulai dari kopi, Pak. Kita bertemu dengan siapa itu dengan kopi. Nah, yang terakhir tetap di bawah naungan BUMN, Pak. Badan usaha milik Novian. Nah, ke depan harapan kami tidak lagi Moka Banyuwangi, Mobile Cafe Banyuwangi, tapi sudah menjadi Mobile Cafe Indonesia, bahkan Mobile Cafe Dunia. Amin. Oke, amin. Ada yang ini, ada apa ya? Jenis kopi yang memang selain Banyuwangi ya, yang selalu menjadi rujukan Cak Novian dijual atau gimana? Kalau di Banyuwangi sendiri? Kalau di Banyuwangi tetap masih kopi Banyuwangi. Masih langsung kopi Banyuwangi ya? Salah satunya kopi Papring kan? Oh iya. Yang pernah 1 tahun lalu, 3 tahun lalu ya, kita pertama kali mengenalkan kopi Papring di publik waktu acara apa ya? Acara itu 2019. Masalah lingkungan juga? Iya, 2019 itu ya. Jadi saya nyoba kopi Papring kok rasanya asik gitu kan. Ternyata emang bener-bener asik kopi Papring gitu kan. Itu promo lah ya. Di Facebook ada. Saya di Facebook muncul kan 3 tahun yang lalu. Saya lihat, oh pas banget itu kan. Lah iya, baru toh. Baru ya, betul. Dan itu yang membuat semangat teman-teman. Ya itu tadi, kalau kita flashback nih, bahwa yang tadi disampaikan Cak Novian, kita nggak percaya diri dengan potensi yang ada di kampung kita gitu kan, sehingga ya sudah ketika orang lain ngomong baru kita oh iya yo gitu kan. Ternyata luar biasa siap dengan cemoohan ini gitu, nah ini kopi Papringnya keren. Ini yang Robusta ini Mas. Ini yang Excelsa itu yang Excelsa. Nah nanti kita jualan ya. Oke, melalui kopi
sudah banyak kita bangun relasi juga Yes, gitu kan ya. betul, Kemudian betul. Membantu juga para petani agar mengedukasi juga gitu Ya, kan. itu yang terpenting. Sudah komplit kayaknya melalui kopi saja. Bahkan sekarang sudah merambah ke dunia yang jadul ya lewat kopi gitu kan. Yes, Bagaimana kita mengembalikan kenangan, bukan membuat orang menjadi jadul. Betul. Tapi bagaimana kita Mengingat kembali. Iya, seperti itu. Banyak permainan tradisional juga yang digunakan sebagai media kampanye, gitu kan. betul. Sampahnya juga ya banyak hal lah ya yang dilakukan secara sederhana. Jadi tidak harus branding Wah, gitu kan, seperti itu yang harus ada di market gede gitu kan. Betul. Nah, tantangan terbesar yang dialami apa? Tantangan terbesar adalah yaitu tadi pribadi diri sendiri. Oh, Jadi kemajuan kemunduran itu tergantung pada diri sendiri, bukan musuh kita, bukan bukan orang lain. ancaman dari orang lain, tapi diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa menguasai diri. Kalau kita ya terlena dengan diri sendiri ya sudah, nggak akan lama. Tapi kalau kita bisa menguasai, kembali lagi, ayo diri ini dijaga, mulai dari apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat itu harus menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Seperti itu, Cak. oke. Luar biasa. Bahwa masalah dan solusi ada di tangan kita. Dan konsistensi menjadi kata kunci Cak Novian bisa eksis sampai hari ini. Dan ini yang menginspirasi kita sehingga terbitlah terang, itu Kartini. Habis gelap terbitlah itu Kartini. Terang, betul. Sehingga terbitlah produk kopi Papring khususnya, itu juga atas salah satu yang mendukung inisiasi dari Cak Novian. Oke, terima kasih Cak Novian. Oke, sama-sama. Kita akan melanjutkan pada season berikutnya. Siap. Dan tentu saja tidak hanya di podcast, tapi kita juga masih perlu untuk teman-teman memperkuat pengenalan jati dirinya, kemudian saya pribadi juga bagaimana konsisten menjaga potensi yang ada di sini dan terus melangkah apapun yang terjadi. Omongan orang kan sisi tetangga biasa, biarkan saja. Pernah diomongin orang? Banyak, Pak. Saya pikir enggak gitu kan. Karena yang kita lihat ketika klik Google pasti Novian bagus-bagus semua nih. Enggak ada cerita orang yang gibah gitu kan. Oke, terima kasih, sampai jumpa. Siap, sama-sama Cak Widi. Ketemu lagi di season berikutnya. Siap, terima kasih. Oke, untuk telur-telur semua, tetap ayo kita berbuat yang terbaik untuk diri kita, bahagiakan diri kita, karena bahagia adalah sebagian dari ungkapan rasa syukur kita kepada Sang Kholik. Tetap dimulai dari niat yang kuat, dimulai dari apa yang kita bisa, dimulai dari apa yang kita punya, dan yang terpenting adalah dimulai dari sekarang.